Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah akad suci yang bertujuan mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hubungan intim antara suami dan istri merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Islam memandang hubungan suami istri sebagai sesuatu yang mulia, terhormat, dan bernilai pahala jika dijaga adab serta aturannya. Namun demikian, Islam juga memberikan batasan-batasan yang jelas dalam masalah hubungan intim. Batasan ini bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menjaga kehormatan manusia, kesehatan jasmani dan rohani, serta keluhuran akhlak. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat merusak tujuan pernikahan dan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Oleh karena itu, memahami perkara-perkara yang dilarang dalam hubungan suami istri menjadi hal yang sangat penting. Dengan memahami larangan-larangan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keberkahan, serta terhindar dari perbuatan yang mendatangkan murkanya. 1. Melakukan penetrasi melalui dubur. Islam memandang hubungan intim sebagai bagian dari ibadah dalam pernikahan yang suci, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan fitrah penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan organ reproduksi dengan fungsi dan tujuan tertentu, bukan tanpa hikmah. Ketika hubungan intim dilakukan sesuai aturan, ia menjadi sarana mendatangkan ketenangan jiwa, mempererat ikatan suami istri, dan bernilai pahala. Sebaliknya, ketika dilakukan dengan cara yang menyimpang, hubungan tersebut berubah menjadi sebab dosa dan kerusakan moral. Larangan melakukan penetrasi melalui dubur didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang sangat jelas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam, yang dipahami oleh para ulama sebagai kemaluan, bukan dubur. Makna ayat ini menunjukkan batasan yang tegas bahwa hubungan intim hanya dibolehkan melalui jalan yang telah ditetapkan Allah sebagai sarana reproduksi dan kenikmatan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan larangan ini melalui banyak hadis dengan redaksi yang sangat keras. Dalam salah satu hadis disebutkan, terkutuklah orang yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah tidak akan memandang pelaku perbuatan tersebut pada hari kiamat. Ancaman seperti ini tidak pernah digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk dosa-dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa perbuatan ini haram, meskipun dilakukan terhadap istri yang sah. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan persoalan khilafiyah, melainkan hukum yang sudah mapan dalam fikih Islam. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa perbuatan ini menyerupai perilaku kaum yang dilaknat Allah karena menyelisihi fitrah. Dari sisi hikmah syariat, larangan ini juga sangat sejalan dengan akal sehat dan ilmu kesehatan. Dubur tidak diciptakan sebagai tempat hubungan intim, sehingga penetrasi pada area tersebut berpotensi menimbulkan luka, infeksi, dan penyakit serius baik bagi suami maupun istri. Islam sebagai agama rahmat tidak pernah membolehkan sesuatu yang secara nyata membahayakan tubuh dan merendahkan martabat manusia. Selain dampak fisik, perbuatan ini juga membawa dampak psikologis dan spiritual. Banyak ulama menjelaskan bahwa kebiasaan melakukan hubungan dengan cara menyimpang dapat mengeraskan hati, menghilangkan rasa malu, dan mendorong seseorang kepada penyimpangan yang lebih jauh. Padahal rasa malu adalah cabang dari iman yang menjadi benteng moral seorang muslim. Oleh karena itu, kewajiban suami istri adalah menjaga kesucian hubungan mereka sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang pernah terjerumus dalam perbuatan ini, maka pintu taubat tetap terbuka lebar.
Taubat yang sungguh-sungguh, disertai penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya, akan menghapus dosa dan mengembalikan keberkahan dalam rumah tangga, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 2. Melakukan hubungan intim saat istri sedang haid. Haid adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perempuan yang mengandung hikmah besar dan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang hina. Islam memuliakan perempuan dan mengatur masa haid dengan aturan khusus agar kesehatan, kebersihan, dan kehormatan tetap terjaga. Oleh karena itu, syariat membedakan hukum-hukum tertentu selama masa haid, termasuk dalam masalah hubungan intim. Larangan hubungan intim saat haid disebutkan secara langsung dan tegas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa haid adalah gangguan, dan Allah memerintahkan agar suami menjauhi istri dalam hal jima hingga mereka suci. Ayat ini tidak mengandung makna menjauhi secara emosional atau sosial, melainkan khusus pada larangan penetrasi, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya memberikan penjelasan yang sangat seimbang. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bermesraan dan berinteraksi penuh kasih dengan istrinya yang sedang haid, selama tidak melakukan hubungan intim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam melarang perbuatan tertentu, bukan meniadakan kasih sayang. Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini memiliki hikmah besar dari sisi kesehatan. Secara medis, hubungan intim saat haid meningkatkan risiko infeksi dan gangguan kesehatan bagi kedua belah pihak. Islam telah menetapkan larangan ini jauh sebelum ilmu kedokteran modern menjelaskannya, sebagai bukti bahwa syariat selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dari sisi spiritual, larangan ini melatih kesabaran dan pengendalian hawa nafsu. Seorang suami yang mampu menahan diri pada saat yang dilarang menunjukkan kedewasaan iman dan ketaatan kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi, terutama ketika Allah telah menetapkan batasan yang jelas. Apabila seseorang melanggar larangan ini dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, maka ia berdosa dan wajib bertaubat. Sebagian ulama menganjurkan sedekah sebagai bentuk penebus kesalahan, meskipun tidak semua ulama mewajibkannya. Yang terpenting adalah penyesalan yang tulus dan komitmen untuk menaati hukum Allah. Dengan menaati larangan ini, hubungan suami istri justru akan semakin harmonis. Ketaatan kepada Allah melahirkan rasa saling menghormati dan kepedulian terhadap kondisi pasangan. Rumah tangga yang dibangun di atas kepatuhan kepada syariat akan dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan kasih sayang yang berkelanjutan. 3. Melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di atas bulan-bulan lainnya. Di dalamnya terdapat kewajiban puasa yang bertujuan membentuk ketakwaan, melatih kesabaran, dan mengendalikan hawa nafsu. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan dorongan biologis yang halal di luar waktu puasa. Hubungan intim di siang hari Ramadan merupakan pelanggaran besar terhadap ibadah puasa. Islam memandang pelanggaran ini lebih berat dibandingkan pembatal puasa lainnya, karena melibatkan pemuasan syahwat yang menjadi inti dari ujian puasa itu sendiri. Oleh sebab itu, konsekuensi hukum bagi pelakunya sangat tegas. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah seorang laki-laki yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kafarat yang berat dan berurutan, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa beratnya kafarat bukan bertujuan menyulitkan umat, melainkan sebagai bentuk pendidikan dan peringatan agar kehormatan Ramadan benar-benar dijaga. Bulan Ramadan adalah waktu untuk menundukkan hawa nafsu, bukan menuruti keinginan biologis tanpa kendali. Hubungan intim di siang hari Ramadan juga mencerminkan kegagalan memahami hakikat puasa. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga, namun tidak mampu menahan syahwat, adalah puasa yang kehilangan ruh dan tujuan utamanya. Oleh karena itu,
Menjaga diri dari hubungan intim di siang hari merupakan bagian dari kesempurnaan puasa. Meskipun dosanya besar, Islam tetap membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut menunjukkan sikap penuh kasih dan bimbingan, bukan penghukuman semata. Pelaku yang menyesal, bertaubat, dan menunaikan kafarat dengan ikhlas akan mendapatkan ampunan Allah. Dengan memahami larangan ini secara mendalam, seorang Muslim akan memandang Ramadan sebagai bulan pendidikan jiwa, bukan sekadar rutinitas tahunan. Menjaga diri dari hubungan intim di siang hari adalah bentuk penghormatan terhadap waktu yang dimuliakan Allah, yang kelak akan berbuah pahala besar, pengampunan dosa, dan peningkatan ketakwaan. 4. Melakukan hubungan intim saat sedang iktikaf di masjid. Iktikaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam, karena di dalamnya seorang hamba memusatkan seluruh perhatian, hati, dan pikirannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf biasanya dilakukan di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan tujuan memperbanyak zikir, doa, tilawah Al-Quran, dan ibadah lainnya sambil menjauhkan diri dari kesibukan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang hubungan intim bagi orang yang sedang menjalankan iktikaf. Larangan ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, yang menyatakan agar kaum mukmin tidak mencampuri istri-istri mereka ketika sedang beriktikaf di masjid. Ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf menuntut pengendalian diri yang lebih tinggi dibandingkan kondisi biasa. Para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan intim saat iktikaf membatalkan iktikaf tersebut. Hal ini karena hubungan intim bertentangan secara langsung dengan tujuan iktikaf, yaitu mengosongkan diri dari kesenangan duniawi dan memusatkan diri pada ibadah. Ketika seseorang memilih iktikaf, ia secara sadar meninggalkan sementara hak-hak biologis demi ibadah kepada Allah. Larangan ini tidak menunjukkan bahwa Islam merendahkan hubungan suami istri, melainkan menempatkannya secara proporsional. Hubungan intim adalah ibadah pada waktu dan kondisi tertentu, namun dapat menjadi terlarang ketika dilakukan pada waktu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Inilah bentuk keseimbangan Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Dari sisi pendidikan jiwa, larangan ini melatih seorang Muslim untuk menahan hawa nafsu meskipun ia berada dalam kondisi halal secara umum. Kemampuan menahan diri inilah yang menjadi inti dari ibadah iktikaf, karena seseorang belajar menundukkan keinginan demi meraih keridhaan Allah. Jika seseorang melakukan hubungan intim saat iktikaf karena ketidaktahuan atau kelalaian, maka ia wajib menghentikannya, bertaubat kepada Allah, dan mengulangi iktikafnya apabila ingin memperoleh pahala iktikaf secara sempurna. Taubat tetap diterima selama dilakukan dengan kesungguhan dan penyesalan. Dengan menaati larangan ini, seorang Muslim akan merasakan makna iktikaf yang sesungguhnya, yaitu kedekatan spiritual yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf yang dijaga dari pelanggaran akan melahirkan ketenangan hati, kejernihan jiwa, dan kepekaan spiritual yang berdampak positif dalam kehidupan setelah Ramadan. 5. Melakukan hubungan intim saat istri sedang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan, dan merupakan kondisi alami yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kaum perempuan. Islam memandang nifas sebagai keadaan yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, sama seperti haid, karena berkaitan dengan kesucian dan kesiapan fisik seorang perempuan. Para ulama sepakat bahwa hubungan intim saat istri sedang nifas hukumnya haram hingga darah nifas berhenti dan istri telah bersuci. Kesepakatan ini didasarkan pada kias terhadap hukum haid, karena keduanya sama-sama merupakan darah yang keluar dari rahim dan menghalangi kesucian. Larangan ini bukanlah bentuk pembatasan tanpa alasan, melainkan bentuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan istri. Masa nifas adalah periode pemulihan fisik setelah proses persalinan yang berat, di mana rahim dan tubuh perempuan membutuhkan waktu untuk kembali normal. Hubungan intim pada masa ini dapat membahayakan kesehatan istri. Dari sisi spiritual, larangan ini juga mengajarkan kesabaran dan empati bagi suami. Seorang suami dituntut untuk memahami kondisi istrinya,
tidak hanya melihat hubungan intim sebagai pemenuhan hasrat pribadi, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan emosional dalam pernikahan. Islam tetap membolehkan bentuk kasih sayang lain selain jima selama masa nifas, seperti berbincang, membantu kebutuhan istri, dan memberikan dukungan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat spesifik, bukan pengabaian terhadap hubungan suami istri secara keseluruhan. Apabila seorang suami melanggar larangan ini dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, maka ia berdosa dan wajib bertaubat. Para ulama menekankan pentingnya taubat yang disertai penyesalan dan komitmen untuk menaati hukum Allah di masa mendatang. Dengan menaati larangan ini, hubungan suami istri justru akan semakin kuat. Rasa saling menghormati dan kepedulian terhadap kondisi pasangan akan menumbuhkan kepercayaan dan cinta yang lebih dalam, serta menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga. 6. Melakukan hubungan dengan cara menyakiti, merendahkan, atau memaksa pasangan. Islam membangun pernikahan di atas prinsip kasih sayang, penghormatan, dan kerelaan. Hubungan intim bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan bagian dari interaksi emosional dan spiritual antara suami dan istri. Oleh karena itu, segala bentuk hubungan yang mengandung unsur paksaan, kekerasan, atau penghinaan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seorang muslim tidak hanya terlihat dari ibadah ritualnya, tetapi juga dari cara ia memperlakukan pasangan hidupnya, termasuk dalam hubungan intim. Memaksa pasangan untuk berhubungan intim tanpa kerelaannya termasuk perbuatan zolim. Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam bentuk apapun, karena kerelaan merupakan syarat utama dalam interaksi yang sehat. Hubungan yang dipaksakan dapat meninggalkan luka batin, trauma psikologis, dan merusak kepercayaan dalam pernikahan. Demikian pula, hubungan intim yang disertai dengan tindakan menyakiti atau merendahkan pasangan bertentangan dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan cara yang baik. Islam melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, karena hal tersebut merusak kehormatan manusia yang dimuliakan Allah. Dari sisi spiritual, hubungan yang dilakukan dengan cara menyakiti atau merendahkan akan menghilangkan nilai ibadah dari hubungan tersebut. Sesuatu yang seharusnya mendatangkan pahala justru berubah menjadi sumber dosa karena dilakukan dengan niat dan cara yang salah. Para ulama menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya. Kepemimpinan dalam rumah tangga bukanlah alasan untuk bersikap sewenang-wenang, melainkan amanah untuk melindungi dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Dengan membangun hubungan intim yang dilandasi saling pengertian, kelembutan, dan kerelaan, suami istri akan merasakan bahwa pernikahan benar-benar menjadi tempat bernaung yang aman dan menenangkan. Hubungan seperti inilah yang akan mendatangkan keberkahan, memperkuat ikatan batin, dan mendekatkan pasangan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Membuka dan menyebarkan rahasia hubungan intim suami istri. Islam memandang rahasia rumah tangga, termasuk hubungan intim antara suami dan istri, sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Rahasia ini bukan sekadar soal privasi, tetapi bagian dari kehormatan dan martabat pasangan, yang jika dibuka atau disebarkan kepada orang lain dapat menimbulkan fitnah, rusaknya kepercayaan, dan kehancuran rumah tangga. Menjaga rahasia ini merupakan bagian dari akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan larangan membuka atau menyebarkan rahasia rumah tangga melalui hadis yang sangat keras. Dalam salah satu hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang membocorkan rahasia hubungan intimnya atau rahasia istrinya termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya berdampak duniawi, tetapi juga membawa konsekuensi besar di akhirat, menempatkan pelakunya pada derajat yang rendah di sisi Allah. Para ulama menjelaskan bahwa rahasia hubungan intim suami istri termasuk bagian dari hal yang gaib dan pribadi yang harus dilindungi.
Membukanya kepada pihak lain, baik sengaja maupun karena kelalaian, termasuk pelanggaran berat terhadap etika Islam dan akhlak mulia. Hal ini juga mencakup segala bentuk cerita, gambar, atau informasi yang bersifat pribadi dan hanya layak diketahui oleh pasangan yang bersangkutan. Dari sisi psikologis, menyebarkan rahasia rumah tangga dapat merusak kepercayaan antara suami dan istri secara permanen. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar rasa aman, saling percaya, dan kasih sayang menjadi rapuh dan penuh curiga. Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dalam pernikahan, karena hubungan intim yang harmonis adalah fondasi utama keberhasilan rumah tangga. Menyebarkan rahasia ini juga menyalahi prinsip kehormatan manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi martabatnya, dan rumah tangga adalah salah satu wilayah paling privat yang harus dihormati. Pelanggaran terhadap privasi ini seringkali menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti fitnah, gosip, dan konflik di masyarakat, yang semuanya dilarang oleh syariat. Selain dampak sosial dan psikologis, dari sisi spiritual, membuka rahasia rumah tangga menurunkan nilai ibadah yang dilakukan dalam pernikahan. Hubungan intim antara suami istri yang seharusnya menjadi ibadah, sumber keberkahan, dan penghapus dosa, akan kehilangan keberkahan jika rahasianya diungkapkan. Sebaliknya, menjaga rahasia ini meningkatkan pahala dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tindakan tersebut merupakan wujud amanah dan taat pada syariat. Oleh karena itu, suami istri wajib berkomitmen untuk saling menjaga rahasia satu sama lain dan menanamkan disiplin spiritual serta moral yang tinggi. Menghormati rahasia rumah tangga adalah bentuk nyata pengendalian diri, tanggung jawab, dan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga yang dijaga rahasianya akan menjadi sumber ketenangan, kepercayaan, dan keberkahan, serta menumbuhkan ikatan batin yang kuat, yang kelak akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjaga kesucian dan keharmonisan hubungan suami istri merupakan amanah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap pasangan. Hubungan intim dalam pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sarana ibadah, pengikat kasih sayang, dan jalan meraih keberkahan. Dengan memahami batasan-batasan syariat, seperti menjauhi hal-hal yang diharamkan, menghormati masa haid dan nifas, menjaga kehormatan iktikaf, serta menahan diri selama puasa, pasangan tidak hanya menjaga diri dari dosa tetapi juga menguatkan fondasi rumah tangga. Ketundukan pada syariat dalam urusan yang paling intim sekalipun mencerminkan kedewasaan spiritual dan tanggung jawab moral yang tinggi, yang pada akhirnya mempererat ikatan lahir dan batin. Pentingnya menjaga rahasia rumah tangga, menghormati perasaan pasangan, dan menghindari kekerasan atau pemaksaan dalam hubungan intim menekankan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun atas prinsip kasih sayang, saling menghormati, dan kerelaan. Segala bentuk penyimpangan, baik dari segi cara, waktu, maupun penyebaran rahasia, tidak hanya berdampak pada kehancuran psikologis dan emosional pasangan tetapi juga menimbulkan konsekuensi spiritual yang besar. Islam menempatkan hubungan intim sebagai wilayah sakral yang hanya layak dinikmati dengan kerelaan, kelembutan, dan rasa hormat, sehingga menepati aturan syariat akan menghadirkan ketenangan batin dan keberkahan yang langgeng. Oleh karena itu, kesadaran, ilmu, dan pengendalian diri menjadi kunci utama dalam membina rumah tangga yang harmonis dan diridhoi Allah. Suami istri yang memahami hakikat hubungan intim, mematuhi larangan, menjaga rahasia, dan saling menghormati satu sama lain akan merasakan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan biologis, tetapi juga jalan menuju ketakwaan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dunia akhirat. Menjaga kehormatan, mematuhi syariat, dan menumbuhkan kasih sayang adalah fondasi yang tidak ternilai harganya, yang akan menjadikan rumah tangga sebagai ladang pahala, tempat ketenangan, dan sarana ibadah yang membuahkan keberkahan bagi pasangan dan generasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.